Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 tentang pengelola sumber daya pemasaran jasa. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Zulfa Mila Sofia. Yang kedua ada Anissa Agnia. Yang ketiga ada Ijitalia Arifi. Yang keempat ada Putri Puji Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Seiring berdasarkan waktu, pertunjukan ini membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, benda, atau aset lainnya sebagai imbalan atas uang, waktu, dan tenaga. Layanan pelanggan mengharapkan nilai dari akses ke tenaga kerja, keterampilan, keahlian, barang, fasilitas, jaringan, dan sistem. Kemudian ada karyawan sebagai sumber loyalitas pelanggan. Dari sudut pandang pelanggan, pelayanan adalah hal yang paling utama, begitu pula dengan perusahaan yang akan memberikan tingkat layanan dan cara pelayanan yang terbaik. Hal itu akan menjadi sumber diferensiasi yang penting serta keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Karena yang pertama, pelayanan adalah elemen yang paling terlihat yang akan mempengaruhi kualitas perusahaan. Yang kedua, karyawan merupakan bagian penting dalam tingkat penjualan. Yang ketiga, faktor utama loyalitas pelanggan terdapat pada karyawan karena banyak berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat, karyawan memiliki pengaruh yang besar pada produktivitas perusahaan. Sumber konflik yang dialami karyawan. Pekerjaan yang mengharuskan mereka melakukan kontak langsung dengan pelanggan seringkali menyebabkan konflik peran. Namun, di sisi lain, mereka harus memperhatikan tujuan operasional dan pemasaran. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik peran. Yang pertama, konflik organisasi atau klien. Yang kedua, konflik orang atau peran. Yang ketiga adalah konflik antar klien. Konflik pertama yang dialami karyawan adalah konflik organisasi atau klien. Karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pelanggan harus memperhatikan tujuan operasional dan pemasaran. Mereka diharapkan menyenangkan pelanggan, namun mereka juga harus cepat dan efisien dalam menjalankan tugas operasional. Seringkali mereka diharapkan untuk melakukan penjualan cross-selling dan upselling. Tak hanya itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan integritas tarif dan jadwal harga yang mungkin bertentangan langsung dengan kepuasan pelanggan. Jenis konflik yang dirasakan karyawan, bagian layanan harus memiliki antara menegakkan aturan perusahaan dan memenuhi permintaan pelanggan. Masalah yang sangat kuat dalam organisasi yang tidak berorientasi pada pelanggan. Konflik yang kedua adalah konflik orang atau peran. Karyawan bagian layanan mungkin memiliki konflik antara pekerjaan dengan konflik pribadi. Misalkan, pekerjaan yang menuntut mereka untuk tersenyum dan ramah. Memberikan pelayanan yang berkualitas membutuhkan kepribadian yang mandiri, hangat, dan ramah. Namun banyak pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan tingkat rendah yang membutuhkan sedikit pendidikan dan menawarkan gaji yang rendah juga. Harusnya, perusahaan memprofesionalkan pekerjaan mereka agar konsisten dengan persepsi diri sebagai karyawan. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menjadi konflik orang atau peran. Yang terakhir adalah konflik antar klien. Biasanya, karyawan bagian pelayanan akan bekerja untuk menangani pelanggan yang melakukan pelanggaran. Misalnya, telat membayar cicilan, lari dari hutang, dan sebagainya. Ini merupakan pekerjaan yang membuat stres dan tidak menyenangkan, karena sulit dan seringkali tidak mungkin memuaskan kedua belah pihak. Singkatnya, karyawan bagian pelayanan ini melakukan 3 peran, yaitu memuaskan pelanggan, menghasilkan produktivitas, dan menghasilkan penjualan. Meskipun mengalami konflik dan stres, mereka tetap dituntut untuk tersenyum dan ramah kepada pelanggan. Hal ini biasanya disebut dengan kerja emosional yang dengan sendirinya termasuk ke dalam penyebab stres yang penting. Upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa. 1. Melatih karyawan secara aktif. Perusahaan harus melakukan program pengembangan karir yang baik untuk karyawan agar membantu mereka untuk merasa bahwa mereka dihargai dan diperhatikan, serta memotivasi mereka untuk bekerja dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Mempekerjakan
orang yang tepat. Perusahaan harus memulai dengan memperkerjakan orang yang tepat untuk bersaing mendapatkan lamaran dari karyawan terbaik di pasar tenaga kerja dan memilih kandidat terbaik dengan cara tes kepribadian yang membantu mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan pekerjaan tertentu. 3. Komunikasi internal untuk membentuk budaya dan perilaku layanan. Komunikasi internal kepada karyawan atau sering juga disebut sebagai pemasaran internal memainkan peran penting dalam memelihara budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai layanan tertentu. Komunikasi internal yang efektif adalah alat pelengkap yang sangat baik untuk pelatihan yang dapat membantu memastikan pemberian layanan yang efisien dan memuaskan, mencapai hubungan kerja yang produktif dan harmonis, membangun kepercayaan rasa hormat dan loyalitas karyawan. 4. Memberdayakan karyawan. Di perusahaan jasa, menjadikan karyawan untuk menjadi mandiri dan menggunakan penilaian yang baik merupakan hal yang penting. Memberdayakan karyawan untuk menemukan solusi atas masalah layanan yang membuat keputusan yang tepat tentang penyesuaian pemberian layanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa penelitian telah menghubungkan pemberdayaan yang tinggi dengan keputusan pelanggan yang lebih tinggi. 5. Membangun tim penyampaian layanan berkinerja tinggi. Tim didefinisikan sebagai sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen untuk tujuan bersama, serangkaian tujuan kerja, dan pendekatan yang karenanya mereka menganggap diri mereka saling bertanggung jawab. 6. Memotivasi dan memberi energi pada karyawan, yaitu dengan perekrutan, pelatihan, pemberdayaan, dan tim yang efektif memberikan orang yang mampu dan penilaian kinerja. Dan sistem penghargaan adalah kunci untuk memotivasi mereka. Karyawan harus mendapatkan pesan bahwa mereka akan diberi penghargaan jika mereka memberikan layanan yang berkualitas secara efisien. 7. Orientasi layanan budaya, yaitu membangun budaya berorientasi layanan perusahaan yang berupa memberikan keunggulan layanan yang kuat terus diperkuat dan dikembangkan oleh manajemen untuk mencapai keselarasan strategi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang pertama ada contractors. Contractors adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual perannya sebagai customer service. SDM yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-hari. Selain itu, dituntut juga memiliki kemampuan untuk bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada modivers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sehari-hari saja. Peran ini sangat penting, oleh karena itu mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa perusahaan. Selanjutnya ada influencers, yaitu peran SDM ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tegasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer harus memiliki potensi, kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Dan yang terakhir ada isolates, yaitu SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. SDM harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan.